Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak-bapak jajaran pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah periode 2023-2027 yang baru saja terpilih, Bapak-bapak dan Ibu peserta musyawarah wilayah Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah yang alhamdulillah sampai hari ini sebagian besar masih berada di ruang ini. Luar biasa. Pimpinan pusat menyampaikan yang pertama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya karena rahmat, barokah dan izinnya saja maka musyawarah wilayah ini berjalan dengan tidak meriah, tetapi meriah sekali. Meriah sekali. Di awal kita menyaksikan di gedung ini, kemudian pembukaan paginya itu, Masya Allah. Itu rezeki dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, kami pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia atas terselenggaranya musyawarah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, dan apresiasi kepada panitia khususnya yang ada di PDM Tegal. Nah, tadi ada celetukan supaya muswil yang datang di Tegal lagi. Itu bahaya karena nanti ternak cempe-cempe bisa ludes itu. Bapak-bapak dan Ibu mungkin masih terngiang-ngiang. Kemarin Pak Tafsir dalam sambutannya itu, kalau saya tidak salah mengingat-ingati dalam batas kemampuan pengingatan saya yang terbatas, tidak ada pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak ada pimpinan wilayah Muhammadiyah yang dalam acara resmi itu memberikan peringatan dan instruksi kepada Panglima TNI, kecuali Pak Tafsir. Dengan gayanya yang khas, gaya yang khas, yang humble, yang rada-rada kocak sedikit. Itu penting sekali. Tampilan seperti itu penting sekali dengan sejumlah alasan. Intinya Pak Tafsir itu merupakan salah satu representasi pimpinan Muhammadiyah yang memiliki kepribadian yang tidak ganda, yang independen, yang imparsial, yang itu sesuai dengan watak Islam dan watak Muhammadiyah. Ya, saya saja belum punya kepinginan atau hasrat untuk mengingatkan Panglima TNI seperti aja. Mengingatkan Kapolri aja masih mikir-mikir. Nah, apa dibalik itu Bapak Ibu semuanya? Apa yang disampaikan Pak Tafsir itu sesungguhnya dalam bahasa yang lain juga disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Cuma gaya bahasanya saja yang beda. Yang beda. Itu makna pertama. Nah, gaya bahasa itu menentukan proses-proses dan kualitas komunikasi di dalam kita menyampaikan pesan amar ma'ruf nahi mungkar.
gaya bahasa bisa dipelajari mudah dengan banyak teori. Tetapi kalau kepribadiannya itu kepribadian ganda, kepribadian yang wayuh arti atau wayuh kepentingan, yang konflik kepentingan, kepribadian yang menggambarkan poligami politik misalnya. Poligami politik. Sepinter-pinter pimpinan dengan bahasa yang menarik, itu kejendelen bahasa Jawanya. Kalau mau menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menurut rasio itu harus disampaikan karena situasinya harus disampaikan. Tapi kalau orangnya itu sudah punya beban batin, beban pikiran, beban mental, karena sudah tidak independen lagi di dalam memegang amanat Muhammadiyah, sulit kayak Pak Tafsir. Sulit. Pak Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemarin di Jakarta waktu menerima Pak Hasyim Asy'ari, namanya keren karena Ketua KPU. Nah, di dalam berbagai media sosial yang kita baca, Pak Haidar ditanya wartawan dan mengatakan bahwa pemilu 2024 harga mati. Artinya jangan ditunda-tunda dengan macam-macam alasan apapun. Itu kalau Pak Haidar misalnya tidak punya kepribadian yang jelas, tidak akan mengatakan. Misalnya saja Pak Haidar membuat pernyataan pemilu itu terbuka peluang untuk ditunda. Nah, geger. Dan mungkin mengundang investor itu. Tapi tidak, alhamdulillah, wasyukurillah. Dan contoh-contoh lain. Itu rata-rata pimpinan dan warga Muhammadiyah itu seperti itu. Itu. Maka orang-orang seperti Pak Tafsir itu perlu dipertimbangkan untuk dikeluning gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu terinspirasi oleh sikap amar ma'ruf nahi mungkar yang kemarin disampaikan atas nama Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan bahasa yang santun, yang qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Maka insya Allah ketika Muhammadiyah itu terus mengalami proses regenerasi nilai-nilai ideologi yang sudah mapan di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, rumusan khitoh, rumusan kepribadian dan seterusnya. Kalau itu dipegang dari ranting cabang daerah sampai pusat, wilayah sampai pusat, termasuk aumnya amal usaha Muhammadiyah, yang untung itu jelas Muhammadiyah, tapi juga yang memperoleh dampak keuntungan itu negara kita ini. Terjaga marwahnya negara ini. Apakah kita punya kepentingan untuk menjaga marwah negara? Punya sekali. Kalau nggak ada punya kepentingan, ya kita tidak akan membahas tema-tema keumatan, kebangsaan, kemanusiaan universal seperti di muktamar kemarin. Mumet itu memikirkan persoalan-persoalan umat, kebangsaan dan sebagainya itu. Mumet gak, sehingga kemarin dari Cilacap ada yang menanyakan tentang kaitannya dengan Densus. Densus hanya satu parsial saja Bapak Ibu. Tetapi di balik Densus itu setelah kami analisis banyak hal yang sangat bikin kita itu kebebanan persoalan pikiran, perasaan yang satu sisi
negara itu kita pahami untuk memberantas terorisme, tapi negara sendiri juga melakukan langkah-langkah yang cenderung melakukan terorisme itu sendiri, radikalisme itu sendiri. Dalam arti radikalisme secara politik. Nah, oleh karena itulah maka Muhammadiyah kita jaga betul-betul kita rawat. Perkenankan kami mengusulkan satu. Di antara yang hadir ini banyak dosen, banyak pimpinan akademi, banyak pimpinan Universitas Muhammadiyah. Banyak kritik di dalam terhadap perguruan tinggi negeri maupun swasta, terutama negeri. Kritik itu antara lain, kok dalam situasi seperti sekarang ini perguruan tinggi negeri lebih banyak memilih sikap diam. Misalnya dalam hal riset. Riset apa? Riset yang terkait dengan proses-proses pemiskinan rakyat bawah. Contoh problem para petani. Di antara para petani itu adalah peternak. Problem peternak itu misalnya sapi yang kemarin banyak yang tewas karena penyakit mulut dan kuku. Nah, ketika kami di PP Muhammadiyah Jogja mengundang semua pihak termasuk negara, pemerintah ini kita undang di Tiro membahas tentang ini, hasilnya juga itu merupakan peta kebangsaan. Peta bangsa, peta negara yang sekaligus merupakan kewajiban kita untuk menolong negara ini, karena menolong negara itu hakikatnya menolong rakyat. Belum lagi PMK selesai, muncul virus baru yang saya nggak tahu karena beberapa hari ini saya komunikasi, munculnya juga diduga keras dari ternak-ternak yang datang dari luar. Ini kami sedang meneliti. Bukan hanya itu juga harga pupuk, benih dan sebagainya. Nah, dan seterusnya tidak saya teruskan, muncul lagi PR kaitannya dengan yang kemarin saya sampaikan di bukaan itu, kaitannya dengan bidang kesehatan. Dr. Ibnu bisa menjelaskan pada suatu saat. Kesehatan yang itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, hak rakyat yang harus dicukupi oleh negara. Sekarang di dalam RUU itu disebut dengan istilah industri yang terkait dengan kesehatan. Kata industri mengandung arti perusahaan, untung rugi, profit oriented. Nah, contoh-contoh sebagian kecil ini mohon dimulai dari Jawa Tengah. Kalau kondisi masyarakat kita di bidang ekonomi, petani, ternak dan sebagainya, kesehatan dan seterusnya, itu bisa diriset yang sederhana, maka kampus-kampus di PTM Jawa Tengah ini bisa dengan mudah melakukan itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Di dalam ayat lain akibatul mukadzibin. Jadi perintah riset dalam ayat itu. Nah, yang terpilih ini ada petinggi-petinggi kampus. Nanti kita minta beliau untuk bisa bagaimana menginlainkan keputusan-keputusan musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ini yang lebih konkret dengan problem-problem umat, baik umat Islam maupun umat yang lain. Karena keadilan itu untuk semuanya saja.
hanya untuk umat Islam, apalagi Muhammadiyah saja. Enggak. Bahkan untuk memberikan perlindungan kepada tambang-tambang yang di berbagai daerah di Jawa Tengah ini banyak sekali. Jangan sampai terjadi antara lain seperti di Kendeng, seperti di Wadas dan seterusnya. Jadi begitulah untuk yang bagian akhir ini pimpinan Pusat Muhammadiyah mengharapkan dimulai dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dulu sebagai contoh level nasional, kemudian bersama-sama dengan pimpinan wilayah Jawa Tengah, putusan-putusan muktamar yang dielaborasi oleh musyawarah wilayah ini bisa dikonkretkan dalam timeline, dalam jadwal waktu yang bisa digunakan dengan prinsip efisien dan produktif. Demikianlah dalam penutupan ini kami bisa menyampaikan, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya dan hadirin yang lain termasuk rekan-rekan wartawan, semuanya itu merupakan bagian dari amal jariah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.